Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Mukhlis Solehudin, guru kelas 6B di SDN Kalimulya 5. Hari ini kita bakal mempelajari apa yang ada dalam tema 1. Tema 1, kita masih masuk ke dalam subtema 1. Sekarang kita membahas apa yang ada di pembelajaran 5. Di halaman 49 ya. Di situ ada beberapa bacaan. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut ya. Seperti kalian tahu, Indonesia lautnya itu banyak. Di sebelah utara Jawa ada, sebelah selatan Jawa ada. Pokoknya di setiap hampir pulau yang ada, itu ada lautnya. Di Sulawesi ada laut, di Kalimantan ada laut, Sumatera laut, di Jawa laut, dan di beberapa pulau lainnya juga memiliki wilayah laut. Laut memberikan banyak manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya. Ya, jadi kita tuh bisa makan ikan, mungkin ikan tuna, ikan kembung, terus juga cumi-cumi, udang yang berasal dari laut. Terus jalur transportasi air adalah sebuah jalur yang menghubungkan antara pulau satu dengan pulau lainnya melalui transportasi air. Transportasi air ini dilalui dengan kapal feri, pokoknya kapal laut. Kalau misalnya transportasi air kalian menggunakan mobil, motor, pasti akan tenggelam. Lalu juga objek wisata. Nah, banyak kan di antara kalian mungkin yang liburan tuh datang ke Ancol, datang ke Sawarna, datang ke pantai-pantai di pelabuhan atau dimanapun sebagai objek wisata. Kalian bisa bermain banana boat, snorkeling menyelam, ya. Lalu ada bahan tambang. Ya, jadi di laut juga ternyata di tengah laut itu ditemukan beberapa bahan tambang seperti minyak dan gas bumi, ya. Pada pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Kamu bisa menambah informasimu dengan membaca buku di perpustakaan, bertanya kepada guru, atau melihat sumber informasi lainnya. Ya. Jadi di sini ada tugas di halaman 50. Sebelumnya sudah diberikan tugas pada pembelajaran sebelumnya. Lanjut kita ke halaman 51. Tahun 2016, tahun 2017 pembeli jahe orang yang membeli jahe 2016 2172, tahun 2017-nya 2541, bawang merah 9542, tahun 2017-nya 11946. Jadi di situ kita akan mempelajari hal yang disebut dengan selisih, ya. Jadi selisih selisih dalam matematika adalah operasi hitung pengurangan antara dua bilangan. Ya, jadi selisih adalah operasi hitung pengurangan antara dua bilangan. Jadi bilangan yang satu dikurangi dengan bilangan yang lainnya. Dikurangin itu biasanya gimana sih? Dikurangin itu biasanya ada bilangan yang besar dan bilangan yang kecil. Ya. Jadi operasi pengurangan antara bilangan yang besar dan bilangan yang kecil. Ya, hingga hasilnya
hasil yang didapat itu harus selalu positif. Nggak bisa misalnya penduduk di kota A dengan penduduk di kota B, berapakah selisihnya? Selisihnya adalah min sekian, itu nggak bisa. Jadi harus positif. Misalnya selisihnya adalah 2000, selisihnya 3000, ya. Pokoknya nggak ada min 2000, min 3000, hasilnya selalu positif. Positif itu berarti kalau misalnya ada angka 2, itu 2-nya positif. Kalau min 2, berarti min 2 negatif. Angka 2 di situ menjadi negatif. Nah, kalau di sini berarti yang merupakan ya, jadi selisih itu kita mencari perbedaan dari dua bilangan. Rumusnya rumus dari selisih, kalian harus cari tahu dulu mana yang nilai terbesar dan mana yang nilai terkecil. Jikalau sudah ketemu, maka nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Misalnya diketahui, contoh soal ya, contoh diketahui umur Ulis adalah 25 tahun dan umur Adi adalah 51 tahun. Berapakah selisih umur mereka? Ya. Jawabnya bagaimana tadi? Rumusnya di sini untuk mencari selisih. Berapakah selisih umur mereka? Berapakah selisih? Nah, selisih itu cara nyarinya seperti ini. Selisih sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, di sini nilai terbesar siapa? Adi 50%. Walaupun di sini Ulis yang pertama disebutkan, ya. Tapi 25 dan 51 itu lebih besar mana? Lebih besar 51. Jadi nilai terbesar di sini jawab berarti umur yang lebih besar yang mana? Lebih besar umur Adi dikurang umur Ulis. Nah, umur Adi berapa? 51 dikurang 25 sama dengan 26 tahun. Ya. Jadi seperti itu contoh untuk menyelesaikan suatu soal dalam mencari selisih. Umur Ulis adalah 25 tahun, umur Adi adalah 51 tahun. Berapakah selisih? Selisih di sini rumusnya seperti ini, selisih sama dengan nilai terbesar dikurang nilai kecil. Walaupun Ulis di sini diletakkan di pertama, ya, kalimat pertama, Adi kedua, kita tetap naruhnya umur Adi dulu, baru umur Ulis. Umur Adi dikurang umur Ulis karena umur Adi adalah nilai yang lebih besar, nilai terbesar di antara dua bilangan, dan umur Ulis adalah nilai terkecil di antara dua bilangan. Maka umur Adi 51 dikurang umur Ulis 25 sama dengan hasilnya 26 tahun. Oke. Seperti biasa, saya akan mendekatkan kamera ini ke papan tulis agar kalian memudahkan dalam mencatatnya. Ya. Silakan dicatat, kalian jeda dulu video di YouTube-nya. Lalu kalian catat.
Oke, sudah dijeda, sudah dicatat. Naruh tadi di mana nih? Sudah dijeda, sudah dicatat. Sekarang kita akan lanjut. Kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Jadi di situ di halaman 52 ada data sekian. Terus tugas kalian nomor 1 itu ada di halaman 53. Tugas nomor 1 ya. Tugas hari ini nomor 1, urutkan halaman 53 nomor 1, tahun produksi bawang merah berdasarkan jumlah produksi yang paling ya. Jadi di sini di tabel ini sudah terurut, tapi terurut apa? Berurutan dalam tahunnya 2005, 2006, 2007 sampai dengan 2012. Nah, tapi di sini dimintanya apa? Berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak. Nah, jadi nomor 1 itu belum tentu yang 2005, belum tentu juga yang 2012, tapi kalian tulis tahun berapa. Jadi nomor 1 itu jawabannya kalian tulis tahun berapa yang kira-kira di sininya terbanyak. Misalnya tahun 11 itu cuma ada 56. Tahun 13 52. Tahun 10 51. Tahun 12 48 ya. Walaupun di sini tahunnya tidak berurutan, tapi kalian harus mengurutkan produksi atau jumlah produksi bawang merah yang terbanyak. Jawab soal nomor 1. Terus jumlahkan produksi bawang merah dari mulai urutan 1 sampai ke 4. Nah, karena ini mulai urutan 1 sampai ke 4 kalian jumlahkan dari 2005, 2006, 2007 dan 2008. Jumlahkan itu hasilnya ada berapa? Bukan berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak, bukan berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak. Sekali lagi, bukan berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak, tapi jumlah produksi bawang merah mulai dari urutan 1 sampai ke 4. Nah, jumlah tuh. Nah, untuk nomor 3-nya, berapa selisih jumlah produksi bawang merah tahun 2010 dari produksi 2007? Nah, 2010, 2007, kira-kira angka yang paling banyak siapa? Jumlah produksi yang paling banyak di tahun berapa lalu dikurangin ke jumlah produksi yang paling sedikit. Oke, kalian jawab nomor 1, 2, dan 3. Selesai. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ya, jikalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung ke WA saya melalui Japri. Jangan lupa kalian catat dan kalian kerjakan tugasnya, lalu foto dan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Sampai jumpa di video saya selanjutnya tentunya dalam pembelajaran online lainnya. Jika berkenan silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa berikan jempol kalian sebagai dukungan agar video ini lebih maju. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.